Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan pemirsa, perbincangan kita masih terkait dengan sekolah anak usia dini. Tadi belum selesai ya Mbak ya untuk pertanyaan Syifa, apakah semua anak itu wajib disekolahkan pada usia dini? Mungkin boleh Mbak dilanjutkan? Oke, jadi kita tadi bilang apakah wajib? Enggak juga gitu ya, tapi justru pendidikan pertama itu dari orang tua jika gitu kan ada asalkan ya, gitu ya. Ada syaratnya ya, ada tadi Mbak. Ya, yang pertama apakah orang tua cukup memiliki pengetahuan gitu ya untuk bagaimana cara menstimulasi anak usia dini, itu yang paling penting. Karena jadi orang tua itu belajarnya seumur hidup ya, proses belajarnya itu seumur hidup. Jadi kita nggak bisa stuck di situ aja, apalagi kalau punya anak usia dini nih, misalnya masa nggak kita apa-apain gitu kan. Lagi untuk untuk kehidupan anak kita di masa yang akan datang. Lalu apakah orang tua bisa memfasilitasi gitu kan? Lalu apakah orang tua bisa memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk menstimulasi atau memberi pendidikan anak di rumah. Namun bukan juga menjadi sebuah dosa gitu ya ketika kita akhirnya butuh bantuan ya waktu ya gitu. Makanya sebenarnya adanya lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini di luar itu dapat menjadi alternatif bagi orang tua yang mungkin ada keterbatasan di bidang yang tadi. Seperti misalnya waktunya nggak cukup karena bekerja mungkin ya, atau mungkin orang tua yang punya keterbatasan, apakah orang tuanya sakit atau mungkin pendidikannya kurang baik misalnya seperti itu. Jadi kalau wajib enggak, tapi juga itu tadi bukan sebuah dosa dan yang nggak apa-apa banget ketika orang tua itu kan namanya orang tua menyadari ya, menyadari kekurangan, menyadari sepertinya kurang nih stimulasinya. Itu mungkin daripada sama neneknya di rumah mungkin ya, atau sama pengasuhnya di rumah tapi ternyata stimulasinya kurang maksimal. Anak-anak ternyata butuh juga nih kemampuan sosial untuk bergaul dengan teman sebaya gitu kan. Karena kita juga tidak bisa pungkiri tentu lembaga PAUD di luaran sana pasti mereka punya kurikulum tersendiri. Mereka punya guru yang cukup pengetahuan untuk menstimulasi, dan itu justru akan semakin meningkatkan tumbuh dan kembang anak usia dini secara optimal begitu. Oke, berarti memang tergantung keadaannya ya Mbak ya. Kalau memang orang tuanya sanggup memfasilitasi dan juga menemani anak serta mencakup semua aspek tadi, memang lebih baik sebenarnya di rumah, tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Mbak. Tapi kalau memang nggak bisa, lebih baik disekolahkan untuk mencakup segala aspek biar nggak ketinggalan ya. Seperti tadi Mbak Putri menyebutkan adanya efek samping kalau misalnya nggak terpenuhi psikologis anak pada usia dini. Nah, kalau metode ini gimana sih Mbak? Metode paling efektif terhadap pendekatan anak pada usia dini yang bisa memaksimalkan perkembangan serta pertumbuhan anak pada usia dini. Metode di sekolah atau di rumah ini Mbak? Kita mulai dari sekolah dulu. Mulai dari sekolah dulu ya. Kalau metode pasti semua sekolah punya metodenya masing-masing ya. Bagi sekarang ada yang lagi hits juga Montessori dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya semua teknik pengajaran, semua kurikulum itu baik. Jadi memang tujuannya memang sudah mencakup semua, khususnya ke-6 aspek perkembangan anak usia dini tersebut. Begitu juga di rumah, asalkan memang itu tadi dikembalikan ke fitrahnya. Jadi kadang ada gini Mbak, ada opini gitu misalnya, apakah anak nggak bosan kalau sekolahnya terlalu kecil misalnya gitu ya. Ya enggak, ya anak nggak akan bosan dan tidak akan salah jika itu sesuai dengan tumbuh kembangnya. Gitu. Yang salah jika anak usia 3 tahun kita sudah masukkan ke TK misalnya, kita sudah ajarkan hal-hal yang belum sesuai dengan tingkat perkembangannya gitu. Jadi apa metode yang paling tepat yang disesuaikan dengan fase tumbuh kembang anak pada saat itu. Oke, berarti dengan kata lain ini disesuaikan dengan umur anak juga ya Mbak. Jadi nggak disamaratakan dari anak 0 sampai 5, tapi memang udah ada kurikulum tersendiri untuk anak 0 atau 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Tadi Mbak sedikit menyinggung terkait dengan Montessori ya Mbak. Mungkin pemirsa di rumah masih ada yang bingung nih terkait dengan Montessori ini apa. Dijelaskan sedikit boleh nggak Mbak untuk Montessori salah apa? Satunya itu Montessori ini kan dari Maria Montessori ya. Jadi memang pendekatannya itu kembali ke fitrah anak gitu. Jadi memang salah satu metode yang cukup baik, yang baik lah kita bisa bilang begitu, dan memang lagi hits ya di zaman sekarang ya. Hampir semuanya ya. Hampir semua gitu, pokoknya kalau sekolah Montessori itu paling banyak dicari begitu kan, karena memang dia mengajarkan bahwa anak itu kembali ke lingkungan gitu. Jadi anak bisa belajar langsung dari lingkungan, bukan hanya dikasih lembar kerja, bukan hanya anak-anak dari papan tulis aja begitu, tapi memang anak-anak
biarkan dia belajar dari pengalaman yang diberikan gitu. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Begitu. Oke, berarti memang ada metode-metode tertentu ya, dan juga yang paling penting adanya kurikulum tersendiri ya Mbak ya, yang memang sudah ditetapkan untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan anak. Kalau dari Mbak Putri sih pengen bertanya nih, tadi kita bahas terkait sekolah, kita bahas kalau orang tua Mbak, itu gimana sih orang tua memaksimalkan khususnya di rumah? Mungkin ada nih pemirsa dokter kita yang anaknya lebih, karena memang orang tuanya memiliki waktu yang lebih juga ya Mbak ya, biasanya ibu rumah tangga, jadi memang memiliki waktu yang maksimal untuk anaknya. Gimana sih orang tua memaksimalkan biar aspeknya itu semuanya tuh tetap penuhi walaupun tetap di rumah dan menggunakan bahan-bahan sekitar yang ada di kita aja tuh Mbak. Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat di zaman sekarang ya, zaman sekarang kan udah canggih ya, gitu kan, kita bisa menggunakan internet gitu kan, buka Google, searching itu sudah ada, bahkan sosial media gitu kan, semacam TikTok, mungkin Instagram itu juga udah banyak ya yang memberikan edukasi gitu kan, gimana caranya istilahnya menstimulasi anak. Nah, bisa diawali dengan orang tua itu mencari tahu dulu kan aspek perkembangan apa sih yang perlu ditingkatkan pada anak usia dini gitu kan. Nah, tadi ada 6 aspek nih yang penting kan, terkait kognitifnya, terkait visual motoriknya, kemudian sosial, emosional, bahasa gitu kan. Bahkan mungkin ya yang tidak kalah penting sebenarnya moral dan agama itu juga penting ya gitu kan, moral agama gitu kan. Kemudian terkait dengan ya kesenian, kemandirian gitu, semuanya itu perlu dicari tahu. Nah, sambil cari tahu juga gimana sih caranya mengembangkan satu-satu aspek ini gitu kan, mengembangkan aspek kognitifnya gimana caranya misalnya. Nah, kita lihat kan setiap fase usia anak tuh berbeda-beda gitu kan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu berbeda-beda. Nah, terkait istilahnya bahasa anak aja 2 tahun itu kan baru mulai gitu kan, baru mulai dia bicara 1 kata, 2 kata, 3 tahun itu udah mulai 1 kalimat pendek gitu kan. Berarti memang disesuaikan dengan usianya ya Mbak, kita sesuaikan dengan usianya. Baik Mbak, mungkin kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini ya Mbak ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami, setelah jeda iklan berikut ini akan kami lanjutkan, tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.